Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut ya ke bahasan tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara elektron ya itu melakukan pengaturan letaknya di kulit keberapa, kayak gitu ya. Itu berdasarkan kulit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan subkulitnya. Ya, jadi di dalam kulit itu terdapat subkulit gitu. Ya, bagaimana konfigurasinya akan kita bahas pada video kali ini. Kalau video sebelumnya ya kita sudah membahas bagaimana elektron tersebut mengisi suatu kulit ya yang dikemukakan oleh Bohr. Kalau ingat kulit, ingat Bohr berarti ingatnya Kl M N kayak gitu. Nah, maksimal elektron di kulit K itu 2, kemudian L itu 8, M 18, N 32. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam kulit ya setelah Bohr itu kan ada teori dari mekanika kuantum ya, kimia modern. Ya. Jadi di dalam kulit itu ada bagian lagi nih yang disebut dengan subkulit. Kayak gitu. Nah, kalau ingat subkulit, ingatnya adalah S, P, D, dan F. Kayak gitu. Jadi misal gini perumpamaannya. K, ya, ini punya subkulit yang disebut dengan S. Jadi S aja nih di kulit yang K. Kemudian di kulit yang L, dia punya subkulit S dan P. Ya. Kemudian yang M, ini punya subkulit. Subkulit apa? Subkulit S, P, dan D. Ya. Kemudian yang N, ini punya subkulit S, P, D, dan F. Gitu. Ya. Nah, S ini itu punya maksimal elektron sebanyak 2. P itu 6, D itu 10, dan F 14. Ya. Jadi kalau misal kita gambarkan di sini, S itu maksimal 2, 2, 2, 2 ya. Kemudian yang P itu maksimalnya 6, nih 6, 6, 6. Kemudian yang D itu maksimal 10, 10. Kemudian yang F maksimal 14. Ya. Ini kalau kita jumlah nih, S 2, S punya elektron 2. Ini sesuai ya dengan teorinya Bohr yang mengatakan bahwa kulit pertama itu maksimal ada 2 elektron. Ya, yang pun juga dengan yang subkulit. Yang maksimal elektronnya itu terisi 2 nih sama gitu. Nah, kemudian yang kulit yang kedua yang L punya maksimal 8 elektron. Nah, kalau misal dijabarin menjadi subkulit, ada kulit S, subkulit S ya maksudnya, subkulit S dan P ya yang masing-masing punya 2 dan 6 elektron, 2 dan 6 dijumlahkan jadi 8 gitu ya. Jadi saling terkait gitu. Kemudian yang M pun juga sama, ada S, P, dan D, S-nya punya 2 maksimal, P-nya punya 6 maksimal, D-nya punya 10 maksimal. Ketika dijumlahkan 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18 nih. Sesuai dengan teorinya Bohr yang mengatakan bahwa kulit ketiga itu maksimal punya 18 elektron. Gitu pun juga dengan kulit yang N gitu ya. S-nya itu maksimal 2, P-nya maksimal 6, D-nya maksimal 10, F itu maksimal 14. Nah, ketika dijumlahkan 8 ditambah 10 18 ditambah 14 32 ya. Jadi inilah yang disebut dengan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, jadi dari kulit ya, di dalam kulit itu punya subkulit lagi kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah yang berdasarkan subkulitnya. Gitu. Jadi kalau misal bingung nih apa sih emang bedanya? Ya berarti bedanya kalau di kulit kita hanya membahas tentang elektron yang berada di kulit secara keseluruhan, ya, sedangkan yang subkulit adalah bagian dari kulitnya lagi gitu. Jadi dalam kulit punya bagian-bagiannya sendiri. Nah, untuk aturan penulisannya itu ada 3 ya. Yang pertama ada aturan Aufbau. Kemudian yang kedua ada larangan Pauli.
Dan yang terakhir ada aturan Han. Nah, semuanya akan kita bahas satu demi satu. Aturan yang pertama yang akan kita bahas adalah aturan Aufbau. Ya, Aufbau ini artinya adalah membangun. Jadi, aturan ini mengatakan bahwa elektron dalam suatu atom itu akan berada dalam kondisi yang stabil apabila memiliki energi yang rendah. Ya. Dan elektron akan berada pada orbital yang membentuk subkulit. Itu. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas ya di kulit K, L, M, dan N, yaitu punya di K itu punya S, kemudian di L itu punya SP, kemudian di M punya S, P, dan D, kemudian di N dan seterusnya ada S, P, D, dan F. Ya. Kita lihat di sini ya, untuk menghitung jumlah energi ya, untuk menghitung jumlah energi yang terdapat pada suatu atom ya, itu dapat kita jumlahkan nih, jumlahkan antara apa? Antara N dan L ya. N itu merupakan kulit ya. Kemudian L itu adalah subkulitnya. Kayak gitu. Kan misal di kulit K itu ada S, karena S itu mulainya dari kulit pertama, kulit K, jadi S ini dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4 gitu. Ya. Kemudian untuk subkulit P ya, P itu kan dimulai dari kulit kedua ya, makanya untuk P itu langsung 2P. Jadi tidak ada ya 1P itu tidak ada. Ya karena P itu tadi mengisinya langsung di kulit yang kedua. Ya, pun juga dengan yang M, berarti kalau M langsung 3P di sini berarti 4. Ya. Dan seterusnya. Yang D ini karena baru mengisi di kulit ketiga, kulit M, berarti langsung 3P. Di sini berarti 4. Ya. Pun juga dengan yang F. Ya, F ini baru mengisi ya di kulit yang keempat, makanya langsung 4F kayak gitu. Nah, untuk nilai N, ya nilai kulit itu misal 1S. Ya berarti kulitnya adalah 1 nih angka depannya. Gitu. Pun juga dengan 2S berarti ini 2. 2 di sini 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 gitu. Nah, makanya untuk di tabel ini ya, di tabel ini, tabel yang bawah ya, untuk subkulit S nilai kulitnya atau nilai N-nya itu 1 nih. Kemudian yang 2 S ini berarti N-nya 2. 2P 2, 3S berarti 3. 3P 3, 3, 4, 4, 4, dan 4. Gitu. Nah, kemudian untuk yang subkulit, yang L, ya, ketika ada nilai S, itu berarti nilai L-nya 0. Kemudian kalau P nilai L-nya 1, D itu 2, dan F itu 3. Ya. Nanti ini akan kita bahas di video selanjutnya ya, di tentang bilangan kuantum. Ya, tapi secara umum begini caranya. Jadi kalau misal dia 1S, berarti nilai L-nya itu kan 0 ya. S itu 0. Nih S 0, S 0, 0. Ya, kemudian yang P itu 1, nih 1, 1, 1. Yang D2, kemudian yang F-nya 3. Gitu ya. Nah, untuk menghitung jumlah energinya, ya udah antara nilai N, nilai kulit dengan subkulitnya itu dijumlahkan saja. Ya, dapat hasil seperti ini. Untuk 1S, nilainya adalah 1 nih. Ya, kemudian 2S2, 2P3, 3S3, 3P4, 3D itu 5, kemudian 4S-nya 4, 4P-nya 5, D 4D6, kemudian 4F 7. Nah, ini kan semakin lama semakin naik ya. Ya berarti ini sesuai nih konfigurasinya. Berarti yang membedakan apa nih? Ini doang nih. Jadi setelah 4, harusnya kan 4 lagi ya. Tapi ini malah 5. Kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika menulis konfigurasi elektron nih, ya, elektron itu akan cenderung untuk mengisi pada subkulit yang 4S dulu dibanding yang 3D. Gitu. Nah, untuk penggambaran lebih jelasnya, ini ada hujan ya, hujan-hujan, jadi biar mudah untuk menghafalkan. Jadi yang pertama ini
elektron itu akan menempati subkulit 1s, kemudian turun ke 2s, kemudian turun lagi nih ke 2p, 3s, kemudian turun lagi ke 3p, kemudian langsung 4s. Dari 4s baru ke 3d. Gitu. Jadi kalau misal kita gambarkan, berarti 1s, kemudian 2s, kemudian 2p, 3s, kemudian 3p, ya, kemudian 4s, baru 3d. Nah, selanjutnya adalah 4p, 5s, ya, ke sini turun ya. Turun, kemudian langsung ke 4p, 4p sudah, 4d, ya, kemudian 5p, kemudian 6s, ya, turun lagi ke 4f, turun lagi 5d, turun lagi 6p, ya, turun lagi ke 7s, ya, turun lagi ke 5f, turun ke 6d, ya, turun lagi ke 7p, ya. Jadi ini tadi nih ya, yang ada pengaturan ulang. Jadi elektron itu akan cenderung untuk mengisi ya subkulit yang 4s dulu dibandingkan dengan 3D. Jadi kalau misal secara kulit kan ya, secara kulit harusnya 3D tadi nih duluan ya karena dia di kulit ke-3. Tapi faktanya di lapangan adalah elektron itu cenderung untuk mengisi subkulit dengan energi yang lebih rendah. Ya, makanya elektronnya itu akan cenderung mengisi yang 4s dulu. Makanya jadi pengaturannya adalah seperti ini ya. Jadi dihafalin nih, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Ya, kalau Ibu cara menghafalnya dulu paling ini sih, SS, kemudian PS, PS, kemudian DPS, DPS, kemudian FDPS, FDPS, gitu. Jadi untuk mengisi kulitnya, ya, yang angka depannya ya udah, kalau S pasti dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian P itu dimulai dari 2, kemudian 3, dan seterusnya. D dimulai dari 3, kemudian 4, dan seterusnya. F-nya dimulai dari 4, gitu. Tapi kalau misal kalian punya cara sendiri untuk menghafal, silakan, gitu. Atau lebih gampang kayaknya ngelihat hujan-hujan ini, Bu, yang air terjun ini, ya silakan, gitu. Atau misal kamu lebih suka menghafal manual seperti ini, ya silakan gitu. Yang penting nanti ketika ada soal kalian sudah paham ya bagaimana cara atau urutan ya dari tingkat energi yang paling rendah. Nah, ini untuk aturan yang pertama.